Selamat datang di rumah kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita bersyukur kita sampai pada hari ini dalam berkat dan anugerah Tuhan. Malam hari ini, saya akan berbincang bersama-sama dengan sahabat saya, rekan seperjuangan dengan saya. Malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan Pastor Robson Samosir. Wah, ini dia. Sedang dalam perjalanan beliau. Ya, sehat, Bro Robson? Sehat, puji Tuhan abangku. Ini dalam perjalanan kemana ini? 2 menit lagi bang sampai bang ke apartemen Bang Winter. Oh, oke. Baik, Ah, baik. Bapak sudah dikasih Tuhan, kita percaya anugerah Tuhan yang mempersatukan kita dan mempertemuan kita malam hari ini. Dan kita akan berbincang tentang satu tema yang beberapa waktu yang lalu sempat kita juga diskusikan bersama dengan Pastor Robson Samosir, yaitu penyesatan. Ya, hari ini adalah sesi kedua kita berbicara tentang penyesatan. Nah, Pastor Robson, Bro Robson, dan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau kita renungkan perkembangan dunia ini, kita tahu betapa pesat perkembangan dunia ini. Maju pesat, pemikiran-pemikiran hebat manusia pun terlahir seiring dengan berjalannya perkembangan zaman, perkembangan dunia ini. Tetapi sekalipun banyak pemikiran-pemikiran hebat muncul, karya-karya besar manusia pun ada dan terlahir di tengah-tengah sejarah kehidupan manusia. Namun anehnya kita menemukan ada banyak penyimpangan-penyimpangan yang tetap terjadi, khususnya di dalam lingkungan kerohanian, lebih khusus lagi di dalam lingkungan gereja. Tidak bisa dipungkiri ada banyak penyimpangan, ada banyak penyesatan bahkan yang tetap muncul di tengah lahir dan hadirnya pemikiran-pemikiran besar dan karya-karya besar anak manusia. Kok bisa ya, gitu ya? Kok masih mungkin terjadi ya penyesatan di dalam komunitas yang kita kenal dengan komunitas rohani, yaitu gereja? Kok bisa gitu? Padahal kan berbicaranya tentang Tuhan, berbicara tentang moralitas, berbicaranya tentang standar hidup tertinggi dari manusia. Tapi kok bisa terjadi penyesatan? James Jones yang bisa mengajak hampir sebagian besar pengikutnya untuk mati bunuh diri. Lalu kemarin kita membahas Jun Myung Suk yang bisa memperdaya ribuan wanita untuk bisa dengan rela menyerahkan dirinya, tidur dengan dirinya, dengan cara yang sangat menjijikkan dan mengenaskan atas nama Tuhan dan atas nama gereja. Dan bahkan saya juga mendengar, ini kalau tadi dari sisi para pemimpin gerejanya, ini dari anak Tuhan yang disebut dengan jemaat bisa ada kalimat yang terucap, saya tidak peduli pemimpin gereja saya, pendeta saya mau kehidupan dan kelakuannya seperti apa. Yang penting khotbahnya mengubah saya. Benar sih di separuh bagian perkataannya, tetapi menjadi tidak benar di separuh bagian perkataan di awal tadi. I don't care, saya tidak peduli kelakuan pendeta saya seperti apa. Yang penting khotbahnya mengubah saya kok. Dari 3 contoh ini saya menemukan ini, Pastor Robson dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada sisi egosentris dalam diri manusia yang membuat segala sesuatu yang harusnya tidak bisa terjadi lagi, tetapi ternyata tetap bisa terjadi lagi. Dari sisi para pemimpin gereja, ya, para pendeta, begitu pula dari sisi jemaat umat Tuhan yang dilayani. Ada ego di situ. Yang penting urusanku. Yang penting persoalan hidupku tidak terganggu. Bahkan dengan atas nama. Khotbahnya mengubah saya kok. Ah, ini kan unik nih. Ini ada kasus-kasus yang unik. Nah, Bro Robson, sambil tetap di jalan, ya, sambil eh, mempersiapkan diri di posisi yang mantap, ya, coba boleh memberikan sedikit insight berkaitan dengan hal ini, Bro Robson. Siap abangku. Jadi saya kasih ulasan singkat aja dulu ya Mhm, terkait dengan penyesatan seri kedua ini bang ya. mhm, Tadi sudah dibuka dengan penjelasan singkat yang menurut saya menarik dan bagus sekali apa yang sudah abang uraikan.
secara khusus terkait dengan kalimat terakhir yang Abang singgung tadi. Saya tidak peduli. Itu kalimatnya bagus sekali tuh. Maksudnya bagus untuk kita urai dan berharap ya orang yang ngomong itu menonton ini supaya matanya terbuka gitu loh, Iya, terbuka, iya. mata, hatinya dan pikirannya terbuka. Karena kalau kita bicara tentang kekristenan itu, sorry bang, saya boleh nggak ke atas dulu bang sebentar bang? Iya, Abang sambil urai berjalan, sebentar. silakan, silakan. Iya, itu tadi. Hal yang sangat unik kita bisa menemukan realitas itu gitu ya. Di sisi para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, kita menemukan kenyataan bahwa mereka atas nama logika-logika pribadi, ya, atau pemikiran-pemikiran pribadi, dan bahkan kalau boleh secara sederhana disebutkan, kepentingan-kepentingan pribadi yang ujungnya adalah ego pribadi tadi, ya, yang ujungnya adalah ego pribadi tadi, membiarkan terjadinya penyimpangan, membiarkan terjadinya penyesatan. Walaupun kalau kita tanya, apakah ini penyesatan, nggak akan mungkin mereka mengaku itu sebagai penyesatan. Nggak akan mungkin mereka mengaku ya itu sebagai penyimpangan. Bahkan ya mati-matian mereka menolak itu dan mengcounter label dan eh, penilaian orang lain terhadap apa yang sedang dilakukannya. Apa yang sedang diperbuatnya atas nama Tuhan, atas nama gereja, bahkan atas nama kebenaran. Ya, tak ubahnya sama seperti orang yang lempar batu sembunyi tangan. Sakitnya kena ke orang lain, tapi dia tidak merasa melempar batu dan tidak merasa menyakiti orang lain, tidak merasa melakukan sebuah kesalahan, tidak merasa melakukan sebuah penyimpangan. Betapa berbahaya hal yang seperti ini. Sesuatu yang riskan jika dibiarkan. Oleh sebab itu, perbincangan seperti ini sangat penting untuk kita lakukan dalam tujuan sebagai bentuk penyadaran, baik bagi para pelayan Tuhan dan juga bagi anak-anak Tuhan, jemaat kita menyebutnya demikian ya. Bagi para pelayan Tuhan adalah para pemimpin gereja, ya, orang-orang yang hidup sebagai hamba Tuhan, walaupun semua yang mengaku diri sebagai anak Tuhan, tentu dia adalah hamba Tuhan yang rela melayani apapun yang Tuhan mau. Tapi secara umum biasa kita menyebutnya mereka yang memimpin umat itu sebagai hamba Tuhan, lalu kemudian umat ini kita sebut secara umum dengan jemaat. Betapa mengerikan hubungan atau simbiosis yang seperti ini. Dari sisi para pelayan Tuhan, dari sisi para hamba Tuhan, dari sisi para pemimpin gereja, pemimpin umat, ya, ada kepentingan pribadi yang lebih diutamakan, ego yang lebih diutamakan. Baik dari bagaimana menyiapkan makanan rohani yang akan disampaikan dan dibagikan kepada umat Tuhan, di-sharingkan kepada umat Tuhan, lalu kemudian juga teladan hidup yang dipertontonkan, ya, pola penggembalaan, pola pelayanan yang sebenarnya semuanya merupakan bagian yang integratif berkaitan dengan bagaimana ego ini lebih diutamakan. Kepentingan diri yang dibungkus dan dibalut dengan hal-hal yang disebut dengan kebenaran, ya, kesucian, kerohanian yang tak ubahnya hanya sekedar sebagai bungkus saja, bukan isi utamanya. Isi utamanya sebenarnya memanipulasi jemaat, tetapi anehnya lagi, di sisi jemaat pun merasa ini tidak masalah, ya sudah biarin saja tadi. I don't care, saya tidak peduli bagaimana perilaku pendeta saya, yang penting khotbahnya itu mengubah hidupku. Egois sekali ini gitu, dan tidak peduli gitu dengan dampak yang akan dihasilkan dari sikap yang seperti itu. Nah, ini saya melihat Pastor Robson sudah siap, sudah dapat posisi yang mantap ya. Iya, halo, Bro Robson? Iya, iya. Tadi
sedikit terpental, ini balik lagi. Memang kasih karunia Tuhan masih berlaku. Siap. Ya, silakan, coba. Ya, tadi saya singgung terkait dengan pernyataan yang Abang dengarkan tadi, bahwa tidak peduli ya kehidupan dari pemimpin atau pendeta itu seperti apa, yang penting ajarannya mengubahkan hidup saya. Nah, saya mau ucapkan satu kalimat dulu, Bang, ya, bahwa kekerasan itu bukan hanya sekedar terkait dengan apa yang kita percayai, tapi juga apa yang kita hidupi. Itu dua hal yang satu paket, yang tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita menjadi binasa bukan hanya karena kita punya kehidupan yang salah, tapi juga ajaran yang salah. Jadi kita harus memastikan bahwa kita telah memahami apa yang kita yakini, dan pemahaman yang kita yakini adalah pemahaman yang benar. Nah, nanti kita bisa singgung terkait dengan bahwa dalam konteks kekristenan dari sejak awal sudah ada penyesat dan ajaran sesat. Misalnya gnostisisme, ya, legalistik, antinomianisme, dan masih banyak lagi ya ajaran-ajaran yang sudah ada dari sejak lahirnya gereja dan sudah ditentang habis-habisan oleh para rasul, oleh bapak-bapak rasuli, bahkan para apologet-apologet awal seperti Irenaeus, Justin Martir, dan lain sebagainya macamnya. Jadi kita harus memastikan bahwa kita telah memiliki ajaran yang benar. Itu yang pertama. Jadi jangan bangga hanya dengan kita punya kehidupan yang benar, tapi ajaran yang kita yakini ajaran yang salah. Misalnya, tidak peduli seberapa hebat kesalehan kita, tetapi semuanya menjadi tidak ada artinya kalau kita punya konsep yang salah atau keliru tentang Yesus. Misalnya kita memandang Yesus itu hanya sekedar manusia biasa, hanya sekedar nabi atau rasul, atau bahkan lebih parahnya lagi seperti yang dipahami oleh Arius, bahwa Yesus itu diciptakan. Jadi nggak peduli seberapa salehnya kehidupan kita, kalau kita punya pandangan yang seperti itu, kita nggak mungkin bisa selamat. Itu Alkitab yang menegaskan. Jadi kalau kita merujuk kepada Galatia misalnya, sampai Paulus mengucapkan kalimat anatema di pasal yang pertama itu. Anatema, terkutuklah dia. Karena apa? Karena dia mendapati orang-orang Kristen yang menambahkan sesuatu pada ajaran yang benar. Misalnya, kita selamat dengan percaya Yesus saja. Lalu ada ajaran yang baru, bahwa tidak cukup hanya percaya Yesus saja, harus disunat, harus melestarikan tradisi Yahudi, harus melakukan hukum Taurat, dan lain sebagainya macamnya. Kalau kita merujuk dalam 2 Korintus 11, Bang, itu ada kalimat Paulus begini, Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Jadi kita nggak bisa memandang rendah suatu ajaran yang disampaikan oleh sebuah gereja. Jadi kita harus benar-benar memastikan dan benar-benar men-screening apakah gereja atau pendeta itu mengajarkan ajaran yang benar. Satu, yang kedua, kehidupan yang benar itu nggak bisa dipisahkan. Makanya Paulus kasih nasihat kepada Timotius ya, Bang, ya. Awasi ajaranmu dan awasi dirimu. Awasi ajaranmu dan awasi dirimu. Ini artinya apa? Nggak cukup hanya sekedar kita punya ajaran yang benar, tapi kita juga harus punya hidup yang benar. Nah, Tuhan Yesus dalam Matius 23 ayat 3, Bang, ya, ngomong begini, lakukanlah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Jangan ikuti apa yang mereka kerjakan itu ya. Ya. Jadi jangan lakukan atau ikuti apa yang mereka lakukan. Karena apa? Karena ahli Taurat atau orang Farisi itu, kehidupan dan ajarannya itu tidak berbanding lurus, itu berbanding terbalik. Jadi kita harus benar-benar mencari dan menemukan gereja yang mengajarkan ajarannya benar dan yang pemimpinnya menjadi teladan bagi jemaatnya. Karena begini, Bang, ya mungkin ya Abang bergerutlah dalam dunia penggembalaan dan banyak mendengar case-case seperti ini, di mana tidak sedikit jemaat berpindah-pindah hanya karena mendapati pemimpinnya yang nggak bisa jadi teladan, nggak jadi contoh. Bahkan nggak sedikit yang sampai pada titik meninggalkan kekristenan.
meninggalkan Kristen, menganggap semuanya palsu, semua pendeta munafik. Apalagi kalau yang menyakiti dia itu, mengecewakan dia itu pendeta besar. Oh, pendeta besar aja begitu, apalagi kalian semua pendeta-pendeta yang kecil begini. Ya kita semua jadi korban, pokoknya sudah di label. Ya tidak ada pendeta yang benar, hanya karena dia dikecewakan sama pendeta yang satu itu. Ya kita sih gimana ya? Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, Bro Robson, pertanyaan besarnya adalah seperti ini. Tadi ketika Bro Robson menyinggung Matius 23 ayat ketiga tadi kan, dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, ikuti apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikuti apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka kerjakan. Nah, di dalam kalimat itu kan mengandung sebuah apa namanya, sebuah jalan keluar bagi kondisi yang seperti itu. Pendetanya tidak memberikan teladan, tapi ajarannya bisa mendewasakan. Nah, dengan ayat itu mereka berlindung tuh. Nah, itu aja Tuhan Yesus mengucapkan kalimat seperti itu, gitu ya. Berarti boleh dong kita tetap ada di situ karena memang kita tidak mau ikuti apa namanya perbuatannya, tidak mau ikuti kelakuannya, kita cuma mau ikuti ajarannya kok, gitu. Nah, sejauh mana kita memahami ini? Apakah memang akhirnya kita biarkan kenyataan dan realitas yang seperti itu, atau seperti apa? Gitu. Ini menjadi sebuah diskusi yang menarik dan saya yakin ini sebenarnya akan terus kita perbincangkan menjadi perbincangan utama supaya kita semakin sadar bahwa ini ganjil atau tidak sih sebenarnya sampai kita menemukan jawabnya. Gimana, Bro Robson? Iya, sebenarnya kembali kepada keputusan masing-masing dari setiap orang. Tapi yang kita perlu ingatkan adalah bahwa orang-orang yang seperti itu ketika dia sakit hati itu jauh lebih parah, jauh lebih mengerikan daripada mereka yang langsung keluar saja ketika mendapati pemimpinnya nggak bisa jadi teladan. Jadi orang-orang yang seperti itu akan jauh lebih sakit hati ketika nanti di satu titik dia sangat dikecewakan oleh pemimpin itu. Jadi dan banyak kasusnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pernyataannya seperti itu, ya yang penting hidup saya diubahkan. Nggak peduli dengan ajarannya, nggak peduli dengan kehidupannya. Yang kedua itu nggak alkitabiah. Karena tadi kan pernyataan Paulus kepada Timotius, awasi ajaranmu dan awasi dirimu. Itu sudah jelas. Nah yang kedua, kalau pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius 23 ayat 3, itu harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Hati-hati sekali. Sesuai dengan konteksnya pengertian bahwa ahli Taurat atau orang Farisi adalah orang-orang yang parah sekali, bukan untuk didengarkan sebenarnya. Tetapi sekalipun mereka parah kehidupannya, ya udahlah, kalau dia mengajarkan sesuatu yang baik, ya udah dengarkan dia. Tapi bukan untuk dalam konteks diikuti. Gitu loh. Jadi bukan dalam konteks untuk diikuti. Iya, berarti dalam artian sebenarnya itu seperti ini kali ya, kalau boleh disederhanakan. Ketika Tuhan mengucapkan kalimat itu, Tuhan sebenarnya sedang hendak menegur ahli Taurat dan orang Farisi untuk sadar bahwa kelakuanmu ini buruk loh, gitu. Dan ini contoh yang berbahaya bagi umat Tuhan. Nah, dalam tujuan menyelamatkan kehidupan iman dari umat Tuhan, bangsa Yahudi secara umum gitu, ya. Tidak ada jalan lain selain ya udah kalimatnya memang benar tapi kamu ikuti, tapi ini bukan contoh yang benar nih gitu. Yeah. Ini sesuatu yang berbahaya. Parah nih, parah gitu kan nggak pakai zaman sekarang. Ini parah nih gitu. Ada tanggung jawab dari sisi ahli Taurat untuk sadar bahwa ya jangan dilanjutkan, bukan berarti kalimat ini kalimat yang lalu mengesahkan perilakunya, udah kamu perilakunya buruk aja terus, bukan tentunya gitu ya. Ya. Itu ini menjadi sebuah teguran orang Farisi, ahli-ahli Taurat orang Farisi. Akhirnya kamu menjadi seperti ini nih. Udah omonganmu doang yang diikuti, tapi kelakuanmu tuh busuk, kelakuanmu tuh sama sekali tidak bisa dijadikan teladan. Gitu kali ya, Bro Robson ya. Ya itu tepat sekali Bang. Mungkin saya tambah sedikit lagi Bang terkait dengan tidak bisa mengesampingkan kehidupan Bang ya. Karena tadi saya mulai dengan kalimat begini Bang, bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar berbicara tentang apa yang kita percayai atau segudang doktrin yang kita kuasai dalam pikiran kita, tapi apa yang kita hidupi. Nah, apa yang mau kita teladani dari seorang pemimpin yang nggak bisa jadi teladan?
Nah, Ya. kalau kita bicara tentang apa keunggulan dari kekristenan, karena kita punya pemimpin yang bukan hanya sekedar ajarannya itu luar biasa agungnya, tapi dia memberikan teladan yang agung bagi setiap kita. Itulah kelebihan, keunggulan atau keistimewaan dari kekristenan. Ya. Karena kita mengikuti ya seorang pribadi yang sempurna hidupnya, yang kudus, yang suci, yang dalam segala hal bisa dicontoh, dalam segala hal bisa diikuti. Nah, inilah yang membuat kita tertarik dengan kekristenan. Iya. Bahwa Gitu. bahwa kalau memang apa yang diucapkan kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus Kristus itu membenarkan perilaku orang Farisi, tentu Kristus pun akan melakukan seperti itu, gitu kan ya. Tapi faktanya Ya. kan Kristus sebagai pemimpin, sebagai pengajar, bukan hanya ajarannya yang bisa diikuti, tetapi kelakuannya pun juga bisa diikuti. Nah, pola Gitu. itu dia. Nah, pola pemimpin yang kita ikuti itu harusnya seperti Yesus yang bukan hanya sekedar bisa memberikan ajaran yang bagus, ya, ajaran moral yang luar biasa agungnya, tapi yang menghidupi kebenaran itu, mempraktekkan kebenaran itu. Nah, pemimpin seperti ini yang harus kita contoh. Ya, kehidupan pemimpin seperti ini yang harus kita peragakan dalam kehidupan kita, gitu. Iya. Nah, di bagian ini kan kita akan mengupas, ya, membedah penyesatan berkaitan dengan egoisme diri manusia, gitu ya. Nah, kita melihat bahwa contoh Kristus saja betapa dia meluruhkan egonya, ya. Kalau kita kembali merujuk Filipi 2 itu, ya, kenosis, pengosongan dirinya demi menyelamatkan manusia, itu kan proses yang luar biasa begitu. Nah, kalau kita menetapkan diri dan memilih atau menggenapi panggilan Tuhan sebagai seorang pemimpin, tentu peluruhan ego pun itu penting sekali begitu ya. Nah, tetapi kita menemukan ini, ya, secara pribadi lah saya coba berusaha meneropong begitu ya. Nampaknya egosentris atau ego pribadi manusia, para pemimpin gereja dan pemimpin umat Tuhan, bukan hanya pemimpin umat Tuhan, tetapi umat Tuhan sendiri ternyata memang menjadi jauh lebih mengemuka gitu ya. Jemaat yang penting bisa dapat ajaran yang benar gitu, lempeng-lempeng saja, nggak usah ribut-ribut ngurusin penyesatan yang terjadi. Toh jangankan mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja masih sulit gitu kan ya. Lalu kemudian pemimpin gereja pun juga memanfaatkan itu, mumpung nih ada kesempatan nih, ego itu bisa diwakili kepentingan, keinginan gitu ya. Hasrat diri sendiri gitu. Wah, bisa nih kayaknya nih dimainkan gitu. Lalu mengatasnamakan kebenaran dan ternyata ujungnya terjadi sesuatu yang berbahaya bagi keselamatan jiwa umat Tuhan dan juga bagi dirinya gitu ya. Nah, sejauh mana kita para pemimpin gereja, para pemberita kebenaran ini mengontrol, mengelola, dan mengendalikan ego kita, Bro Robson? Ya, kayak mana itu? Ini ranahnya praktikal banget, tapi penting banget, Bang ya. Jadi bagaimana kita memadukan antara penyesatan dengan egoisme? Iya. Kesinambungannya di mana? Nah, ini menarik sekali karena begini, ada banyak unsur yang memungkinkan terjadinya penyesatan, Bang. Salah satunya bukan hanya terkait dengan minimnya pengetahuan, tetapi juga karena ego dan kesombongan. Di mana seseorang melihat dirinya sebagai yang paling benar, paling pintar, paling hebat dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga tidak mau lagi mengevaluasi diri dan ajarannya, serta tidak mendengar dan menerima kritikan dari siapapun. Jadi dapat kita bayangkan, ya, jadi seperti apa orang yang egonya tinggi, jadi seperti apa pelayanannya, jadi seperti apa keluarganya, jadi seperti apa kehidupannya, ya, jadi seperti apa pribadinya, dapat kita bayangkan. Jadi sebenarnya kalau kita boleh jujur, sifat ego itu ada pada diri semua orang. Tetapi kan kita harus belajar, ya, untuk mematikan, ya, ego kita yang cenderung memikirkan diri sendiri, memikirkan kepentingan diri sendiri, yang semuanya bertemakan keakuan. Jadi kita harus kembali lagi merujuk kepada atau berefleksi kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah pencipta alam semesta. Yang ketika dia jadi manusia, dia mengosongkan dirinya.
Tadi abang singgung terkait dengan Filipi 2 ayat 6 sampai 8 terkait dengan kenosisnya Tuhan Yesus. Kita bisa melihat betapa hebat dan dahsyatnya kehidupan yang Yesus jalani 2000 tahun yang lalu. Dia benar-benar tipe seorang yang bisa dicontoh dalam segala hal. Ya tidak sombong, tidak egois, ya tidak gegabah, orangnya taat, ya dan lain sebagainya macamnya. Jadi di satu sisi kita juga bisa melihat misalnya dalam case Alkitab ya, ada beberapa tokoh yang menurut saya kita bisa belajar ya dari kehidupan yang mereka jalani. Tentunya dari kelemahan atau kekurangan mereka. Misalnya Lot ya Bang ya. Sifat egois membawa kehancuran bagi diri sendiri dan orang-orang yang kita kasihi. Kita tahu bahwa Lot itu sebenarnya orangnya egois Bang. Misalnya demi menyelamatkan ya ternaknya ketika disuruh memilih, lalu dia memilih apa? Lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Karena ia tahu bahwa ternaknya bisa berkembang di sana karena tanahnya itu subur dan sebagainya macamnya. Tapi satu sisi dia tahu bahwa orang Sodom itu terkenal jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kita tahu nanti pada akhirnya ada musibah yang luar biasa, malapetaka yang luar biasa yang Tuhan lakukan terhadap Sodom dan Gomora. Lalu Lot itu dibebaskan oleh Abraham. Tapi dia tidak kapok dan tetap kembali ke Sodom. Bahkan bayangkan Bang, kita bisa melihat kentara sekali sifat egoisnya. Ya, ketika beramai-ramai orang ya mau mengambil ya, memperlakukan 2 tahunnya itu dengan tidak senonoh. Kita bisa melihat orang-orang yang egois itu apapun ya, itu bisa dikorbankan sama dia. Misalnya kedua anak perempuannya, itu Kejadian 19 ayat 8 Bang, dikorbankan kedua anak perempuannya. Bayangkan betapa pahitnya sebenarnya perasaan dari kedua putri Lot itu dan calon menantunya bahkan. Coba, itu sudah punya calon menantu. Itu bukan hanya mengorbankan 2 putrinya, tapi juga calon mantunya. Bayangkan, itulah sifat keegoisan egois manusia ya. Iya, sifat egois. Betapa destruktifnya ya kehidupannya, pelayanannya, keluarganya dia buat pada akhirnya karena egonya itu. Nah, kita juga bisa belajar di siapa Bang? Yudas misalnya. Sikap egoisnya itu mengeraskan hati dan mematikan kebenaran sampai Tuhan Yesus pun dia jual. Nah, sampai di situ dulu, Bro Robson. Di awal tadi saya memberikan sedikit pembuka berkaitan dengan betapa berkembangnya kehidupan manusia ya. Dunia ini berkembang dengan begitu pesat. Pemikiran-pemikiran besar juga terlahir. Artinya, manusia ini semakin pinter loh. Nalarnya juga semakin maju sebenarnya. Tetapi kualitas moral, kualitas batinnya itu kok berbanding terbalik dengan kemajuan cara berpikirnya gitu. Nah, ketika Bro Robson menceritakan tentang Lot itu ya, kalau ditarik di bagian ketika dia bargaining dengan Abraham ya, di situ kan terlihat ada kecerdasan. Ketika dia mempertimbangkan ke Sodom itu lebih subur, ya, atau tanahnya lebih makmur, gitu kan. Kan nampak logis itu. Dan memang terlihat nalar dan cara berpikir, cara mengkalkulasi yang jauh lebih maju gitu. Tetapi tanpa sadar ternyata di balik semua itu ada petaka di belakang dari pemilihan itu gitu ya. Jadi berhati-hati bahwa jika merujuk kepada kisah ini ya, berhati-hati dengan apa namanya ya, kualitas kecerdasan kita miliki belum tentu itu berbanding lurus dengan pertobatan batin, dengan majunya moralitas kita, itu belum tentu berbanding lurus ternyata. Memang bisa jadi justru itu sinyal yang berbahaya bagi kita. Jadi kecerdasan nalar, kecerdasan pikir belum tentu menjadi bukti bahwa kita pasti menjadi tambah benar, tambah rohani, tambah dekat dengan Tuhan, belum tentu ya. Ya, ini mungkin saya pertajam lagi terkait dengan kasusnya Yudas Bang ya. Maksudnya untuk menekankan benar-benar betapa bahayanya ego itu, gitu loh. Jadi dia bisa menghancurkan apapun, bahkan bisa melahirkan kesesatan atau penyesatan. Bayangkan, karena egonya Tuhan pun dia jual.
Tuhan pun dia jual. Ini kan nggak habis pikir. Coba, memang sifat manusia itu begitu ya Bang ya. Selain ego itu serakahnya bukan main. Jadi merasa tidak puas dengan apa yang sudah dia miliki. Bahkan kalau kita merujuk kepada Adam dan Hawa Bang ya, kita bisa melihat di situ ada semua lah, termasuk ego di dalamnya. Karena kalau kita bicara tentang dosa, itu bukan hanya sekedar terkait dengan penyimpangan terhadap kehendak Tuhan atau pemberontakan terhadap hukum Tuhan, tetapi lebih kepada apa? Dari God sentris menjadi egosentris. Manusia mencoba untuk menggambarkan kebaikan dan kebahagiaan menurut versinya, menurut pemikirannya. Jadi sebenarnya semuanya itu sudah ada pada manusia. Manusia itu tidak kekurangan. Cuman masalahnya manusia tidak menyadarinya dan meragukan firman-Nya. Nah, lebih mengedepankan egonya. Iya. Jadi itu tadi termasuk ketika pola pikirnya sudah maju pun, namun justru bau yang paling tercium adalah egonya, warna yang paling kental adalah egonya, pemikiran-pemikiran atau kemampuan berpikir yang maju pun akhirnya menjadi jauh lebih terbelakang ya, gara-gara egosentris manusia itu. Yeah. Kecerdasannya menjadi sama sekali tidak berdampak, kecerdasannya menjadi sama sekali tidak berguna ketika ego lebih menguasai. Akhirnya bahkan kecerdasan itu dimanfaatkan dan digunakan demi kepentingan ego pribadi manusia. Dan Tuhan pun diperdaya tadi, seperti Yudas, Tuhan pun dijual. Seolah-olah dia bisa menjual Tuhannya gitu. Padahal dia salah memperkirakan peristiwa dan kejadian yang sedang dihadapi itu ya. Dan dia pun merasa berjasa gitu. Tapi ya untungnya Tuhan tegur, tetapi malangnya teguran Tuhan tidak dia terima sebagai sebuah teguran yang mengubahkan dirinya. Ujungnya akhirnya justru dia bunuh diri ya. Itu tragis ya, menyakitkan. Betul. Gitu ya. Nah, seharusnya kita sadar ya ketika peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi, kita diingatkan dan kita mulai harus sadar gitu bahwa dampaknya bukan hanya kepada diri kita loh sebenarnya. Dampaknya kepada banyak orang, dampaknya kepada bisa dibilang orang-orang yang dekat dengan kita akan sangat merasakan dampak negatif dari sikap egosentris yang kita miliki. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang bagian berikutnya nih, Bro Robson, kan itu memang betul ya, egosentris. Tapi manifestasi egoisme manusia itu, prosesnya seperti apa sampai akhirnya bisa membuat penyesatan itu terjadi? Kira-kira prosesnya seperti apa dalam proses penyampaian firman dan kebenaran, menyampaikan ajaran kebenaran itu kepada umat Tuhan, implementasinya dalam kehidupan pelayanan, kira-kira seperti apa? Ya, sebagai contoh lah Bang ya, misalnya tadi kan saya mengucapkan kalimat begini Bang, bahwa banyak faktor atau unsur yang memungkinkan seseorang itu tersesatkan atau mengajarkan sesuatu yang keliru atau yang sesat. Ya, salah satunya adalah ego. Jadi itu bukan hanya terkait dengan minimnya pengetahuan, tapi egoisme. Yang mana ketika orang egois, dia tidak lagi membuka ruang untuk dikritik. Dia tidak lagi membuka ruang untuk mengevaluasi diri dan ajarannya. Itulah sifat dari orang yang egois, Bang. Nah, kalau kita bicara tentang manifestasi apa yang dilahirkan dari orang yang egois ini, ya sederhana. Dia akan menganggap dirinya paling benar. Ajaran yang dia ajarkan itu udah paling the best, paling benar di antara yang lainnya. Bahkan dia akan mendiskreditkan yang lainnya, menganggap yang lainnya salah, dan tanpa dia sadari, dia sudah berbeda dengan yang umumnya dan terjebak dalam kesesatan, Bang. Karena orang yang sesat pun menganggap dirinya tidak sesat. Iya. Orang sesat pun indikasi penyesatan paling berbahaya ketika dirinya itu tidak merasa sesat, gitu ya. Padahal sesat. Iya. Sementara Rasul Paulus sendiri berkata di antara para rasul ini, akulah yang paling berdosa. Artinya dia sadar, aku bisa salah nih, gitu ya. Sekelas Rasul Paulus aja, Bang, membuka ruang bagi dirinya untuk bisa salah. Menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Apalagi kita, siapa kita gitu loh. Artinya bahwa
Kalau kita ini manusia, menyadari bahwa diri kita manusia, siapapun kita, ya kita bisa salah gitu loh. Nah, tapi kalau orang egois, apalagi tingkat dewa, aduh, kayaknya dia memandang diri udah seperti Tuhan, nggak bisa salah. Nah, ini mengerikan, ini kesesatan sebenarnya. Jadi Ini proses awal ego yang akhirnya memungkinkan terjadi penyesatan adalah ketika tidak membuka ruang bagi masukan, tidak membuka ruang bagi kritik dan nasihat dari orang lain ya. Itu ciri awal egoisme memang ketika dia merasa diri paling benar itu ya. Dan itu sangat berbahaya ya. Iya lah Bang, karena gimana ya? Tanda dari seorang yang rendah hati adalah dia mau dikritik, apalagi kalau salah, Bang. Tapi kalau semua orang bilang salah, lalu dia nggak pedulikan, oh ini parah kali, ini orang sih parah kali. Gitu Bang menurut saya Bang. Iya, kalau dari sekian banyak orang sudah memberikan nasihat dan masukan, lalu ternyata dianya merasa tidak perlu adanya perubahan pada dirinya, ya memang mengerikan sih memang itu ya. Padahal kita ini manusia yang berproses gitu ya. Nah, lalu kemudian itu kan kondisi ketika dia menganggap dirinya paling benar. Lalu kemudian bagaimana implementasinya di dalam kehidupan pelayanan, kehidupan nyata ketika berinteraksi atau ketika bersentuhan dengan umat Tuhan gitu. Bukankah ini indikator yang paling nyata dan terlihat gitu? Mungkin kalau pada dirinya sendiri dan orang-orang dekatnya gitu ya, mungkin masih tersembunyi ya. Tetapi ketika itu langsung bersentuhan dengan umat Tuhan, nah ini yang paling kadang-kala sulit untuk bisa cermati gitu, Bro Robson. Ya, mungkin saya tekankan satu hal dulu Bang ya terkait dengan ini. Rata-rata ya, penyesat itu adalah orang-orang pintar. Nah, terus mereka itu adalah orang-orang yang fasih dalam berkomunikasi, jago debat, ya kan, jago meyakinkan orang lain. Nah, rata-rata mereka punya kemampuan yang luar biasa, potensi yang luar biasa, bakat yang luar biasa. Makanya sekalipun dia sesat, bisa banyak orang yang ikut. Kan kalau mau dipertanyakan, kenapa orang bisa banyak ikut dia? Itu kan bukti bahwa dia nggak sesat. Tunggu dulu. Rata-rata penyesat itu pintar. Dia punya karisma ya. Punya karisma, punya wibawa, punya talenta, punya potensi, dan lain sebagainya macamnya. Jadi membuat orang ikut dia itu karena semuanya itu, bukan ajarannya sebenarnya. Apalagi kalau dia sudah punya nama besar. Wah, orang bisa lebih tergila-gila lagi. Apalagi kalau dia orangnya ganteng. Ya kan? Lebih lagi itu. Bahaya loh. Jangan disisir rambutnya, bahaya. langsung gini Bang. Apalagi kalau ganteng, sudah semua di situ. Nah, gimana orang nggak tergila-gila ngikut orang yang seperti ini gitu. Yeah. Apalagi ya sekalipun ajaran yang sesat, tapi dia menyampaikannya dengan sesuatu yang sangat menarik gitu loh. Dia mengemasnya sederhana mungkin, ya kan, semudah mungkin. Padahal tanpa mereka semua sadari, ya mereka sudah digiring pada sesuatu yang salah, kesesatan gitu loh. Karena begini, prinsipnya begini. Ini kita kepada hal yang bersifat teologis sebenarnya, bahwa kita tahu bahwa sumber kesesatan itu adalah iblis. Dia adalah bapa dari segala dusta. Dari sejak awal manusia sudah ditipu. Dia adalah sumber dari dosa. Dia adalah bapak pendusta dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya semua yang jahat itu bersumber dari dia lah. Makanya manusia terjebak dan akhirnya melakukan kesalahan yang fatal. Karena apa? Karena terbujuk rayuannya si iblis dari sejak kejadian pasal yang ketiga. Saya mau bilang begini Bang, bahwa setan itu cerdas, setan itu pintar. Setan itu banyak digambarkan ya di dalam Alkitab. Dia digambarkan seperti ular karena licik. Dia digambarkan seperti harimau karena ganas. Ya kan, sangar. Ya kan? Dia digambarkan seperti malaikat terang karena bisa memanipulasi. Dan jadi, faktanya setan itu juga banyak pengikutnya, gitu kan? Banyak pengikutnya. Iya. Nah, yang mau saya sampaikan begini. Kita berulang kali menekankan hati-hati dengan muslihat setan, tipu muslihat setan. Nah, nanti kita mungkin bisa memberikan beberapa
ciri-ciri, ya ciri-ciri dari penyesatan atau para penyesat, sehingga orang bisa aware, Bang, dengan ajaran yang salah. Nah, misalnya begini, Bang, ya. Kalau kita melihat Alkitab, ya, nabi asli ada, tapi nabi palsu ada. Rasul asli atau rasul benar atau rasul sejati ada, rasul palsu ada. Mesias asli ada, Mesias sejati ada, Mesias palsu ada. Tritunggal kudus ada, Tritunggal najis pun ada. Wahyu pasal yang ke-13. Jadi setan itu pokoknya pintar memanipulasi. Dia buat yang palsu itu semirip mungkin, sampai kita nggak bisa mengenali. Jadi setan itu pakai dan utus orang-orangnya ke gereja. Bahkan penyesat itu bukan dari luar, dari dalam. Penyesatan itu bukan dari luar, dari dalam. Jadi kita kalau nggak tahu, ya, bagaimana liciknya setan itu dan bagaimana kita bisa menangkis kelicikan setan itu, terjebak. Uang asli, uang palsu. Ya, kan misalnya orang membuat uang palsu, uang 100.000, Bang. Misalnya warnanya warna merah, kan nggak mungkin dibuat warna biru. Tulisnya 100.000, nggak mungkin, Bang. Pasti itu hanya orang bodoh yang melakukan itu, gitu ya. Iya. Karena penyesat itu tadi indikasinya biasanya cerdas, gitu ya. Jadi dia akan membuat semirip mungkin sampai orang nggak bisa membedakan. Iya. Sampai orang tergila-gila, terpesona, bahkan nempel lengket di situ sampai seperti tidak bisa dilepaskan, gitu ya. Iya. Terikatannya itu. Dan lebih ngerinya lagi merasa bahwa mereka ada di jalan yang benar, gitu. Ada di track yang tepat, gitu. Jadi sangat naif ketika tadi menyambung apa yang di awal juga saya sampaikan, ketika seseorang itu ngomong yang penting hidupku berubah. Jadi sebenarnya nggak berubah itu hidupnya, justru ada di dalam kondisi yang sangat membahayakan dirinya sendiri, gitu ya. Karena ini bagian berikutnya nih ya, hal yang juga harusnya kita sadari bahwa kebenaran itu kan bukan hanya sekedar apa yang diajarkan, tetapi juga apa yang diteladankan tadi, gitu ya. Jika tidak ada yang diteladankan, maka dia bukan sebuah kebenaran, gitu kan. Itu hanya sekedar sebuah kalimat yang diucapkan saja, tak lebih dari itu, gitu. Nah, tapi sayangnya tadi umat Tuhan itu seperti karena terpesonanya itu, lalu kemudian seperti ya itu tadi tidak peduli dan melupakan itu, gitu. Dengan kalimat seperti ini, Bro Robson, kan manusia berproses. Sama seperti saya juga berproses, ya pendeta saya itu berproses tuh, gembala saya juga berproses, pemimpin gereja saya itu berproses, ya. Saya mengertilah kondisi itu, gitu. Nah, gimana itu? Bagaimana kita mencermati hal ini? Ya, banyak orang ya bersembunyi dengan kalimat itu, gitu loh, untuk menyembunyikan kelemahan kekurangannya, bersembunyi dengan kalimat itu, saya berproses. Padahal nggak kunjung berubah, nggak ada perubahan itu. Kalau kita bicara tentang perubahan, orang di sekitar kita itu akan tahu dan menikmati. Jadi kita nggak perlu ngomong bahwa saya sudah berubah loh. Enggak, pertama gini, kalau kamu mengatakan kamu itu berubah dari apa? Iya. Apalagi kalau kentara, ya, kekurangan kamu itu masih nyata-nyata terlihat oleh mata. Lalu kamu bilang kamu berubahnya apa? Atau kamu berproses begitu ya? Karena memang nggak ada terlihat prosesnya, gitu ya. Itu yang ada, akhirnya kita bersembunyi dengan kalimat proses itu. Kalau bicara tentang proses, kalau benar ada perubahan yang meskipun kecil atau sedikit nggak jadi masalah. Ini memang nggak ada, malah makin parah. Makin parah. Jadi orang mau berkata apa? Proses, itu bukan sebuah proses, tapi cara untuk bersembunyi ya dari proses yang seharusnya bisa ditunjukkan dan dibuktikan itu tadi ya. Bahkan sebenarnya semakin jauh dari proses yang diharapkan terjadi, gitu ya. Ya. Proses perubahan itu kan bersifat progresif, Bang. Nggak ada instan. Jadi nggak ada orang yang hari ini berubah dalam waktu singkat dan drastis berubah. Emang Power Rangers berubah? Nggak ada itu. Itu signifikan dan kontinu sifatnya, tidak instan. Jadi dia mengalami perubahan dari 1, ini 2, ini 3, ini dan sebagainya macamnya. Jadi ada bukti konkret dari perubahan atau proses yang dia jalani. Nah, ini benar. Tapi kalau
hanya dengan kata-kata sendiri gitu loh, saya sudah berubah. Tapi ternyata kita masih melihat betapa nyatanya kekurangan itu kentara sekali. Misalnya dari cara dia memimpin, dari cara dia memperlakukan orang lain, dari cara dia berkata-kata, ya kan, selalu memuji diri, memegahkan prestasi diri. Ini kan berubah dari apanya? Terus marah-marah, ya kan? Mengintimidasi orang lain. Ini masih nyata-nyata kentara. Dan waktu dia ngomong dia sudah berubah pun, ini semua masih terlihat nyata gitu loh. Proses yang tidak terlihat progresnya gitu ya, karena proses itu kan harus ada progres. Malah makin parah. Makin parah gitu ya. Nggak ada. Proses betul-betul proses sih, tapi proses semakin parah gitu ya. Bukan proses perubahan menuju kepada hal yang jauh lebih baik gitu, tetapi proses yang berjalan menuju kepada sesuatu yang jauh lebih parah dan mengerikan gitu tadi ya. Nah, tapi memang itulah fenomena yang terjadi gitu. Kita tentu tidak bisa memaksa gitu ya. Kalaupun program acara ini diselenggarakan kan hanya sebagai sebuah bentuk penyadaran. Semoga mereka yang mendengar, menyaksikan bisa disadarkan gitu ya. Tetapi kita tentu tidak mungkin bisa memaksakan gitu ya orang untuk memutuskan atau memilih bersikap seperti apa atau ada di posisi yang mana gitu ya. Tetap ada di situ, tetap nyaman di situ, atau sudah tidak nyaman dan lalu dengan berani menegaskan saya tidak mau lagi dan saya keluar dari tempat itu, atau bahkan berani mendeklar bahwa ini hal yang salah gitu. Itu kan putusan masing-masing orang begitu ya. Nah, dalam kejamakan yang seperti ini kan tidak mudah nih. Kerja kita ini tidak mudah. Karena masih memang akan banyak, betul memang kita berkata akan ada banyak penyesatan gitu ya. Dan akan terjadi berulang kali bahkan mungkin ya. Ke depan juga akan masih ada gitu. Nah, tapi sekali lagi ini kan berat kerja kita nih, Bro Robson. Kerja kita untuk memberikan penyadaran kan berat sekali gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mencari titik yang paling tepat untuk bisa akhirnya memberikan paling tidak dampak yang signifikan bagi perubahan itu. Bagaimana kita bisa memberikan dampak? Iya, di bagian apa gitu? Kita bisa memberikan dampak yang kuat supaya betul-betul ini terjadi perubahan begitu. Kalau kita bicara tentang dampak positif ini, Bang ya. Dampak positif ya. Ya, kalau kita bicara tentang kebenaran. Kebenaran itu kalau disampaikan, Bang, tidak mungkin nggak berdampak. Kebenaran itu harus disampaikan dengan kasih, dengan ketulusan. Bahkan dengan keberanian. Kenapa dengan keberanian? Karena nggak semua orang suka dengan kebenaran. Nah, ketika kebenaran kita sampaikan dengan semua prinsip ini, itu nggak mungkin nggak berdampak, pasti berdampak. Jangan diselimuti kebenaran itu ya dengan ego kita, dengan kesombongan kita, dengan intrik-intrik kita, dengan manipulasi kita, dan dengan hal-hal buruk yang lainnya. Ini bukan berdampak, ini akan merusak. Lambat laun akan merusak. Hal yang seperti ini tinggal tunggu waktunya. Kehancuran yang ada. Kehancuran itu ya terlepas dari lambat atau tidaknya. Itu pasti menanti. Nah, jadi tidak mungkin ini didiamkan dan terus berjalan. Jika memang tidak ada perubahan ya, pasti ada masa ketika akhir dari penyesatan ini akan tiba gitu ya. Iya, ada ujungnya. Ada ujungnya. Ya. Dan bagian kita yang memang tadi diberikan kesempatan untuk mewartakan mana yang benar, mana yang salah, memberikan teguran, ayo tetap sampaikan dengan tulus, sampaikan dengan menghilangkan intrik-intrik pribadi gitu ya. Tetap semangat untuk menyampaikan itu gitu ya. Jangan ragu dan jangan bimbang gitu ya. Tetapi tentu tadi dengan ketulusan, kasih. Nah, tapi pada bagian berikutnya nih, ada kalanya kita terbentur kepada kesopanan. Orang Timur itu nggak boleh loh ngomongin
kejelekan orang gitu. Kan jadi seperti itu gitu. Ini gimana nih? Ini kan sulit ini. Ini posisi yang dilematis kadangkala. Apalagi kita orang timur, orang Indonesia gitu ya. Gimana? Ya, kita kan ingat betul dengan kalimat Paulus Bang ya dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Untuk penyesatan itu tidak ada istilah sopan santun, sabar. Tidak ada. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberikan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kita tidak bisa sabar-sabar. Ini sebenarnya kalimat ironi sebenarnya. Ini kalimat amarah sebenarnya. Kok bisa lo kalian sabar lo ketika kalian disesatkan dengan Yesus yang lain, Injil yang lain? Kok bisa, Abang? Ini sebenarnya sebuah amarah sebenarnya. Iya. Jadi nggak ada sopan santun terhadap penyesat. Iya. Nggak ada sopan santun terhadap ajaran sesat. Nggak ada. Run. Yang kita harus lakukan adalah lari dari gereja yang mengajarkan kesesatan. Run. Dan jika diberikan kesempatan memberikan teguran, masukan, berikan itu gitu ya, dan jangan takut gitu. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia tidak takut dengan apapun dan siapapun. Dia tidak akan menahan kebenaran itu. Kalau orang benar-benar hidup dalam kebenaran, dia tidak akan menahan kebenaran itu. Akan dia luapkan, akan dia tekankan, tegaskan, suarakan, gemakan. Gak mungkin dia tahan. Itu ciri dari orang yang hidup dalam kebenaran. Ya, walaupun tentu dengan proses seperti yang Tuhan Yesus juga ajarkan ya, tegur mereka dengan 4 mata, lalu kemudian datangkan saksi, tapi ketika memang sudah betul-betul keras kepala ya sudah. Disitulah kita harus berani menegaskan dan menyampaikan ke publik ya bahwa ini sesuatu yang salah, ini sesuatu yang menyimpang, dan hati-hati jangan lagi ada di situ, jangan lagi bersama-sama dengan orang-orang yang seperti itu. Begitu ya, Bro Robson ya? Iya. Jadi sikap dalam menghadapi penyesat atau ajaran sesat itu nggak ada kata sopan santun, nggak ada kata sabar. Ini bahasa Paulus ini tegas sekali. Sebab kamu sabar saja. Kalau bahasa lain, kok bisa kamu sabar-sabar, Pak? Hah? Kok bisa? Tak habis pikir loh aku, Pak. Hah? Gitu. Iya, iya. Iya. Jadi ketika ada para penyesat, ajaran sesat yang menghampiri kalian, langsung hajar. Iya, artinya tidak boleh ada kesabaran di situ, gitu Iya, kan? Kalau boleh ruang menggunakan kalimat itu, jangan sabar gitu dan jangan diam, jangan berhenti hanya sampai kepada wah ini sopan, ini tidak sopan, tidak, karena aturan mainnya bukan pada ranah sopan dan tidak sopannya gitu ya. Bukan, iya. Tetapi menyesatkan atau tidak, berbahaya atau tidaknya bagi keselamatan jiwa umat Tuhan gitu ya. Ya, kita bisa mengerti lah bahasa Paulus ini, karena kan kalau kita bicara atau bersentuhan dengan ajaran sesat, ini kan kebinasaan. Ini kan persoalan kebinasaan. Iya. Kita bisa jadi binasa pada akhirnya kalau kita tersesat pada ajaran yang salah. Makanya kita nggak boleh sabar, nggak bisa sopan apanya. Ya, ketika kita resisten terhadap ajaran yang sesat, sebaik apapun orang itu bukan sesuatu yang salah, itu yang benar. Harus resisten, tegas, tolak gitu. Iya, iya. Gitu loh, meskipun banyak orang akan membenci kita. Memang dari sejak dulu orang ya banyak yang resisten atau menolak atau menyerang atau menyerang orang yang mengajar kebenaran, itu sudah dari dulu, nggak jadi masalah. Iya, memusuhi ya. Ya, memusuhi orang yang benar atau mengajarkan kebenaran. Iya. Itu. Nah, memang ini bagian terakhir nih, Bro Robson. Dan seringkali ini juga yang menjadi atau mengganggu batin mereka-mereka yang berusaha berjuang untuk menegakkan kebenaran, menyampaikan bahwa yang sesat adalah sesat, yang benar adalah benar. Faktanya mereka yang ikut pada aliran-aliran sesat itu hidupnya nyaman-nyaman, hidupnya enak-enak, sementara mereka menyatakan kebenaran rata-rata hidupnya susah gitu. Nah, itu kondisi yang tidak mudah ternyata begitu ya. Nah, bagaimana kita menyemangati penyuara-penyuara kebenaran yang memang harusnya tetap konsisten nih? Bagaimana kira-kira, Bro Robson? Ya, begini. Kalau bicara tentang hadiah atau berkat
Bonus. Kita harus percaya dengan apa yang Yesus katakan. Itu iya dan amin. Bahwa Paulus juga singgung penderitaan yang kita alami zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan nanti di langit baru dan bumi yang baru. Yesus menjanjikan satu kehidupan ya yang totally different dengan kehidupan yang kita jalani sekarang. Itu semua pasti akan kita nikmati. Nah, orang-orang yang nggak seperti kita selama hidup di dunia ini, yang nggak benar-benar memakai jubah kebenaran, jubah kekudusan, jubah Kristus dalam kehidupan saat ini, nggak mungkin bisa menikmati apa yang Yesus telah sediakan nanti, gitu loh. Jadi mata kita bukan hanya tertuju dengan keindahan hidup sekarang ini, tapi nanti. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak memikirkan kehidupan kita saat ini loh. Tetapi mau apa dan bagaimanapun kehidupan kita saat ini, yang penting kita terus perjuangkan kebenaran, hidupi kebenaran. Harga mati itu. Jadi mau terlepas dari hidup kita jadi enak atau enggak enak, itu second problem, itu masalah kedua, itu bukan masalah utama. Masalah utama kita adalah bagaimana kita kaya atau tidak kaya, sengsara atau tidak sengsara, nikmat atau tidak nikmat hidup ini, berjuang sama-sama kita untuk menghidupi kebenaran itu. Jangan jadi kita korbankan kebenaran demi kenikmatan hidup. Jangan sampai kita jadi orang yang seperti ini. Hanya karena semangkuk kacang merah. Kita jual hak kesulungan. Kita jual kebenaran. Kita jual martabat kita sebagai orang Kristen. Memang pada akhirnya kebenaran itu berbenturan kebutuhan hidup. Yang mana orang bisa mengorbankan kebenaran demi kebutuhan hidup. Nah, orang seperti ini berbahaya. Dia bisa stay ya di tempat di mana ada kesesatan. Yang penting kebutuhan hidupnya terpenuhi. Orang seperti ini nggak mungkin sejahtera batinnya, nggak mungkin bahagia hidupnya, nggak mungkin. Nah, kalau kita meskipun nggak nikmat hidup kita dalam tanda petik ya, bukan nggak nikmat hidupnya, meskipun ya nggak banyak harta, tapi kita bisa nikmati hidup kita dalam kemerdekaan, dalam damai sejahtera, dalam cinta kasih Kristus yang sempurna. That's enough. Nampaknya semangat Pentakosta dan evangelical itu masih ada dalam diri Pastor Robson gitu ya. Karena gini, kerja buat Tuhan selalu manis sih. Yaitu biar tanpa gaji, jangan asal pakai dasi gitu ya. Tapi memang itu semangat yang sebenarnya harusnya menancap terus dalam diri kita ya. Walaupun memang tidak mudah itu tadi. Banyak di antara teman-teman kita yang mungkin bertarung dan berjuang dalam kesulitan hidup, akhirnya harus menjual hak kesulungan itu demi semangkuk kacang merah. Dan memang berat itu. Sebuah polemik kehidupan yang tidak mudah untuk diselesaikan, tetapi tadi tentu diingatkan ya, Bro Robson menyampaikan gitu. Pandangan mata kita jangan hanya ada di bumi ini gitu ya. Pandangan mata kita harus sungguh tertuju kepada kehidupan yang akan datang itu bersama dengan Tuhan. Janji Tuhan pasti ya dan amin gitu. Dan bukan berarti lalu Tuhan tidak mempedulikan kehidupan kita yang sekarang. Pada masanya Tuhan juga pasti akan izinkan kok kita menikmati berkat dan kecukupan itu. Jika memang kapasitas kita sudah siap gitu ya. Memang kalau belum siap malah bahaya gitu. Jangan-jangan kita menjadi salah satu penyesat yang lain gitu ya. Yang juga membuat masalah penyesatan ini menjadi semakin rumit gitu. Nah, baik, ini kita sudah sampai di penghujung acara kita nih, Bro Robson, yang tentu akan kita sambung pada kesempatan lainnya. Biarlah setiap perbincangan kita menjadi pencerahan bagi banyak umat Tuhan yang menyaksikan program acara rumah kita. Nah, apa pesan malam hari ini bagi kita berkaitan dengan apa yang kita diskusikan malam hari ini, Bro Robson? Ya. Saya mau nambahkan kalimat ini tadi, Bang. Filipi 3 ayat 7 sampai 8 itu, Bang ya. Saya itu iri dengan Paulus, cemburu dengan Paulus, Bang. Tapi cemburu yang kudus ya. Cemburu yang kudus. Kok bisa ya, atau bagaimana caranya ya bisa seperti ini? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ini saya jujur aja, Bang, saya langsung bawa perasaan nih. Saya mau nangis sebenarnya. Saya ingin seperti Paulus ini gitu loh. Bagaimana keindahan dunia ini ya, jangan sampai membuat kita nggak bisa melihat Tuhan. Jangan sampai kenikmatan kebahagiaan dunia ini membuat kita jadi nggak melihat keindahan Tuhan, kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Itu yang membuat saya itu kadang-kadang, Tuhan gitu loh, bagaimana caranya aku benar-benar hidup seperti yang kau inginkan, minimal seperti para rasul, seperti Rasul Paulus. Ini kalimatnya ini salah satunya, Bang, yang membuat saya itu tergetar hati gitu loh. Segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Misalnya di ayat 10, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. It is not easy at all.
Tapi lebih dari segala sesuatunya, inilah yang harus kita rindukan dan kita perkarakan dalam kehidupan kita. Indah kali hidup kita. Suatu hari nanti kita akan melihat bahwa benar adanya yang kita perjuangkan itu tidak sia-sia. Penderitaan kita itu tidak sia-sia. Ya, nggak sebanding penderitaan yang kita alami sekarang ini dengan apa yang Tuhan sudah sediakan 2000 tahun di langit baru dan bumi yang baru. Gitu, Bang. Oke. Terima kasih untuk sharingnya, terima kasih untuk penguatan yang membuat kita sadar bahwa betul tidak ada yang lain selain pengharapan akan kehidupan yang akan datang, pengharapan akan langit baru dan bumi yang baru yang lebih dari apapun juga. Kemuliaan kekal yang Tuhan janjikan bagi kita ya. Dan mari kita terus bertarung ya. Bro Robson, terima kasih untuk berkat firman Tuhan, berkat sharing hati, sharing kebenaran, ya buah pikir yang mencerahkan kita. Ya, kita saling mendukung, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan supaya kita tetap mampu ya menyuarakan kebenaran, menyampaikan isi hati Tuhan dan menegaskan bahwa yang sesat adalah sesat, yang benar adalah benar. Next time kita sambung lagi diskusinya ya. Siap, Bangku.